Orang Yahudi mengatakan kepada para sahabat, kalian orang-orang yang mempersekutukan Allah karena kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Para sahabat sempat sebelum ditegur oleh Nabi, mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mu itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah dan Rasul didudukkan sama ya. Maka para sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad, gitu ya. Wal abdu wa in kanat lahu masyiatun fa masyiatuhu tabiatun li masyiatillahi. Seorang hamba itu apabila ia berkehendak, maka kehendaknya akan mengikuti kehendaknya Allah. Wala qudrata lahu ala ayyasa syai'an illa idza kana Allah qad syaa. Tidak ada kekuasaan bagi seorang hamba apabila dia berkehendak terhadap sesuatu kecuali apabila Allah juga berkehendak. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada pemahaman seorang hamba berkehendak, Allah berkehendak, gitu ya. Nah, yang nanti jadi keputusan kehendak hamba apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Manusia boleh berkeinginan, manusia boleh merencanakan, manusia boleh ikhtiar usaha, tetapi yang memutuskan adalah Allah, bukan hamba. Kenapa? Karena hamba itu apabila ia berkehendak, maka kehendaknya akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena seorang hamba tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan untuk menghendaki sesuatu. Dia punya keinginan, tapi belum tentu terwujud kecuali apabila Allah qad sya'ahu, menghendaki sesuatu itu. Seorang hamba menghendaki sesuatu, kemudian Allah juga menghendaki sesuatu itu, maka terjadilah sama, klop antara kehendak hamba dengan kehendak Allah. Kemudian hamba berkehendak, Allah berkehendak, tapi kehendak Allah berbeda dengan kehendak hambanya. Maka kehendak hamba bertentangan dengan kehendak Allah. Yang menang siapa? Kehendak Allah. Maka kehendak hamba tidak akan terjadi. Karena manusia tidak punya kekuasaan untuk menentukan sendiri. Ya. Sehingga kalau ada kesamaan, kehendak hambanya itu terwujud. Kenapa? Karena Allah juga berkehendak. Kalau ternyata kehendak manusia hamba tidak terwujudkan, kenapa? Karena Allah menghendaki yang lainnya. Ini akidah ya. Ini harus kita yakini. Ketika kita menghendaki sesuatu terjadi, bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Allah, diterima dengan ikhlas. Ya, tidak boleh karena usaha saya, tapi semuanya adalah karena Allah, minallahi. Kemudian apabila kehendak kita, keinginan kita ternyata tidak terkabulkan karena Allah tidak menghendaki, kita harus sabar. Kita tidak boleh putus asa. Terimalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba tidak punya kekuasaan untuk menghendaki sesuatu kecuali jika Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin mukminin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tauhid. Sudah sampai babun qaulu masyaallahu wa syi'ta. Larangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. An Qutailah anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqol. Diriwayatkan dari Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, innakum tusyrikuna, kalian adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Taquluna, kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna, dan kalian ucapkan wal Ka'bah, dan demi Ka'bah. Famarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, kepada para sahabat, idza aradu ayyahlifu ayyaqulu, apabila mereka hendak bersumpah, maka hendaklah mereka ucapkan Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Wa ayyaqulu, dan hendaklah mereka mengucapkan masya Allahu summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Rawahun Nasa'i wa sahhahu, riwayat Imam An-Nasa'i dan dudukannya hadis yang sahih. Kemarin sanadnya sudah dibahas, sekarang matannya, isi hadis. Qauluhu innakum tusyrikuna taquluna masya Allahu wa syi'ta. Orang Yahudi mengatakan kepada para sahabat, kalian orang-orang yang mempersekutukan Allah karena kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Para sahabat sempat sebelum ditegur oleh Nabi, mereka mengatakan masya Allah wa syi'ta. Artinya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mu itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah dan Rasul didudukan sama ya. Maka para sahabat mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad, gitu ya. Wal abdu wa in kanat lahu masyiatun fa masyiatuhu tabiatun li masyiatillahi. Seorang hamba itu apabila ia berkehendak, maka kehendaknya akan mengikuti kehendaknya Allah. Wala qudrata lahu ala ayyasa syai'an illa idza kana Allah qad syaa. Tidak ada kekuasaan bagi seorang hamba apabila dia berkehendak terhadap sesuatu, kecuali apabila Allah juga berkehendak. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada pemahaman seorang hamba berkehendak, Allah berkehendak, gitu ya. Nah, yang nanti jadi keputusan kehendak hamba apa kehendak Allah.
kehendak Allah. Manusia boleh berkeinginan, manusia boleh merencanakan, manusia boleh ikhtiar usaha, tetapi yang memutuskan adalah Allah, bukan hamba. Kenapa? Karena hamba itu apabila ia berkehendak, maka kehendaknya akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena seorang hamba tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan untuk menghendaki sesuatu. Dia punya keinginan, tapi belum tentu terwujud kecuali apabila Allah qad sya'ahu menghendaki sesuatu itu. Seorang hamba menghendaki sesuatu, kemudian Allah juga menghendaki sesuatu itu, maka terjadilah sama, klop antara kehendak hamba dengan kehendak Allah. Kemudian hamba berkehendak, Allah berkehendak, tapi kehendak Allah berbeda dengan kehendak hambanya. Maka kehendak hamba bertentangan dengan kehendak Allah. Yang menang siapa? Kehendak Allah. Maka kehendak hamba tidak akan terjadi. Karena manusia tidak punya kekuasaan untuk menentukan sendiri. Ya. Sehingga kalau ada kesamaan, kehendak hambanya itu terwujud. Kenapa? Karena Allah juga berkehendak. Kalau ternyata kehendak manusia hamba tidak terwujudkan, kenapa? Karena Allah menghendaki yang lainnya. Ini akidah ya. Ini harus kita yakini. Ketika kita menghendaki sesuatu terjadi, bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Allah, diterima dengan ikhlas. Ya, tidak boleh karena usaha saya, tapi semuanya adalah karena Allah, minallahi. Kemudian apabila kehendak kita, keinginan kita ternyata tidak terkabulkan karena Allah tidak menghendaki, kita harus sabar. Kita tidak boleh putus asa, terimalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba tidak punya kekuasaan untuk menghendaki sesuatu kecuali jika Allah berkehendak dengan sesuatu tersebut. Kama qala ta'ala, musonif menukil ayat Al-Quran surat 81 ayat 28 sampai ayat 29. Dan dilanjut surat 76 ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapakah yang berkehendak di antara kalian untuk menuju jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian semuanya berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin itu berkehendak. Apa yang kalian kehendaki tidak bisa terjadi kecuali Allah juga berkehendak terhadap sesuatu itu. Inna hadhihi tazkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Maka barang siapa yang berkehendak untuk sampai kepada jalan Tuhannya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah bisa mereka berkehendak kecuali Allah berkehendak. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ayat yang dijadikan dasar. Kalau manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, maka kehendak manusia mengikuti kehendaknya Allah. Kehendak manusia kadang terwujud karena Allah juga berkehendak. Kalau manusia berkehendak, Allah berkehendak bertentangan, maka yang menang adalah kehendaknya Allah. Kita harus
bersabar. Wa fi hadhil ayati wal ahadis. Ayat tadi yang dibaca dan juga beberapa hadis awal ya, yang tadi katakan orang Yahudi datang kepada Nabi, kemudian katakan kalian sahabat itu orang-orang musyrik kok, ya. Kalian musyrik. Kenapa? Karena mengatakan Masya Allah wasita. Orang Yahudi paham itu. Nah, itu sahabat bilangnya Masya Allah wasita. Kalian musyrik. Kenapa? Kalian samakan Allah dengan Muhammad. Kalian samakan duganya Muhammad dengan Allah. Maka kalian adalah orang musyrik. Nah, di dalam ayat-ayat ini dan beberapa hadis itu ar-raddu alal qadariyah wal mu'tazilah. Nah, ayat dan hadis yang dijelaskan di atas itu sebagai salah satu dasar penolakan terhadap paham qadariyah dan mu'tazilah. Nah, qadariyah itu punya pemahaman manusia beraktivitas karena kehendaknya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Kalau saya makan, berarti memang usaha saya sendiri. Kalau saya pergi, itu usaha saya sendiri. Nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Nggak ada kaitannya dengan Allah. Jadi kalau saya memindahkan ini ke sini, itu bukan kehendak Tuhan ya. Ini kehendak saya. Nih yuk, pindah ke sana. Nah, ya enggak? Oh, kalau akidahnya nggak kuat nanti terbawa pemikiran yang kayak gini ya. Pemikiran kayak gini. Juga Mu'tazilah lebih banyak menggunakan logika, akal ya, dengan akal. Nufatul qadaril ladzina yusabituna lil abdi masyiatan tukhalifu ma aradallahu ta'ala minal abdi wa sya'ahu. Kaum Qadariyah dan Mu'tazilah mereka tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir. Percayanya dengan kemampuan manusia sendiri. Kalau manusia kepengin apa, lakukan dengan baik, kau dapatkan. Tidak ada urusan takdir. Semuanya yang memutuskan adalah manusia. Hebat gak? Tuhan gak ada campur tangan. Kalau saya mau kaya, usaha dapat kekayaan. Saya mau pergi kemana, saya lakukan, itu usaha saya. Nggak ada kaitan dengan takdir Allah. Semuanya adalah usaha dari saya. Nah, mereka itu tidak percaya dengan takdir. Nah, di mana mereka itu punya keyakinan bahwasanya keinginan hamba itu bisa berbeda dengan keinginan Tuhan. Allah boleh berkehendak, manusia berkehendak, tapi kehendak manusia terjadi tidak ada kaitannya dengan takdir. Apabila ada dua kehendak yang berbeda, Allah berkehendak, manusia berkehendak, sama kan? Nah, mereka punya keyakinan nggak ada urusan takdir sama Tuhan itu. Kehendak manusia terwujud. Kalau dia terwujud bukan karena takdir dari Allah, tapi memang karena orang itu berkehendak, berkeinginan, kemudian berusaha untuk melakukannya. Nampaknya pemikiran ini benar. Nampaknya ya. Tapi kalau saya beri satu pertanyaan, ya, beri satu pertanyaan saja, itu bisa menumbangkan pemikiran mereka. Ya. Nah, pertanyaan begini, apakah setiap keinginan manusia semuanya terwujud? Nah, apakah semua keinginan manusia gagal? Tidak juga kan? Nah, itu pertanyaan pemantik untuk mengkanter pemikiran nggak ada takdir. Kalau memang tidak ada takdir, kenapa keinginan kita kadang terwujud, kadang tidak? Betul ya? Nah, kita inginnya A, ternyata yang terjadi apa? B.
Kita tidak menghendaki B, ternyata terjadi yang B, begitu. Nah, pertanyaan ini sebagai apa? Argumentasi, akal-akalan ya. Fakta maksudnya, berdasarkan fakta, keinginan hamba itu tidak semuanya terwujud. Dan ketidakinginan manusia tidak semuanya terpenuhi. Maka berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut pemikiran mereka, beda nggak apa-apa. Tuhan punya keinginan, manusia punya keinginan. Kalau keinginan manusia ke sana, itu terjadi, itu karena kehendak manusia, karena usaha. Nggak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai sini paham nggak? Ya. Wa sayati ma yabtulu qaulahum. Nah, nanti akan dibahas khusus tentang hal ini yang membatalkan perkataan mereka fi babin ma jaa fi munkaril qadar, dalam bab nanti tentang keingkaran kepada takdir, insya Allah. Mudah-mudahan sampai ke sana. Nanti akan dibahas. Wa nahum majusi hadhil ummah. Mereka adalah kaum majusi dari kalangan umat ini. Wa amma ahlul sunnati wal jamaah fatamsiku bil kitabi was sunnati fi hadzal babi wa ghairihi. Adapun pemikiran ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegangan dengan kitab dan sunnah. Yang dipegang adalah Al-Quran dan hadis dalam urusan yang kayak gini. Dalam urusan takdir, itu yang jadi pedoman kita harus Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqadu anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillahi ta'ala fi kulli syai'in mimma yuwafiqu ma syarahu Allahu wa ma yukhalifuhu. Nah, ini pemikiran dalam kitab dan sunnah begini. Yang benar ya, yang benar. Mereka punya keyakinan bahwasanya keinginan hamba itu mengikuti keinginan Allah Ta'ala fi kulli syai'in, dalam setiap segala sesuatu. Semua keinginan manusia mengikuti kepada keinginannya Allah Ta'ala fi kulli syai'in, dalam segala hal. Nah, dijelaskan lagi, terhadap sesuatu yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah atau yang ditentangnya. Maksudnya apa? Hamba kalau punya keinginan, pasti dia keinginannya akan mengikuti keinginan dari Allah. Entah keinginannya sesuai dengan keputusan Allah atau bertentangan dengan keputusannya Allah. Keinginan hamba itu sesuai dengan keinginan Allah atau bertentangan dengan keinginannya Allah, semuanya adalah mengikuti kehendak Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini keyakinan kita, ya, keyakinan kita. Boleh hamba berbeda keinginannya dengan Allah. Terserah kita. Karena kita suruh berusaha, ya. Berusaha saja. Tetapi nanti yang memutuskan Allah. Kalau sudah punya keyakinan itu, jika keinginan manusia atau hamba terpenuhi, dia tidak akan sombong. Dia mengakui bahwa ini adalah minallah. Gitu ya. Nah. Yang kedua, apabila keinginannya tidak tercapai, yang terwujud bukan sesuai dengan keinginannya, maka kita pun harus percaya dengan takdir.
harus sabar.